Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid. Saya akan mengambil tema dakwah untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah agama 6. Di sini akan membahas mewaspadai musuh yang nyata mengenai hakikat setan dan iblis. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup menuju akhirat, kita seringkali merasa berat untuk beribadah, atau justru merasa ringan saat melakukan maksiat. Tahukah kita mengapa? Karena ada musuh tidak terlihat yang telah bersumpah untuk menyesatkan kita. Allah SWT berfirman dalam Surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Hari ini mari kita mengenal siapa mereka dan bagaimana ciri-ciri agar kita tidak terjebak dalam tipu dayanya setan dan iblis. Perbedaan iblis dan setan. Banyak yang bertanya, apa bedanya iblis dan setan? Iblis adalah nama sosok individu. Ia adalah nenek moyang bangsa jin yang dahulu sangat taat, namun menjadi pembangkang karena sombong saat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Dan syaiton adalah sifat. Kata setan berasal dari sataha yang artinya jauh, ya ini jauh dari rahmat Allah. Maka siapapun yang mengajak kepada keburukan baik golongan jin maupun manusia disebut sebagai syaitan. Yang ketiga, ciri-ciri dan sifat utama syaitan yaitu hadirin untuk melawan musuh kita harus tahu senjatanya. Berikut adalah ciri-ciri mereka. Sombong dan hasad, dengki adalah ciri dan sifat utama setan. Sombong dan hasad ataupun dengki. Nah, inilah akar dosa pertama. Setan merasa lebih baik dari orang lain. Jika di hati kita muncul rasa yang lebih hebat, waspadalah, itu ada bisikan sifat iblis. Selalu mengajak pada keburukan dan kekejian. Mereka tidak akan berhenti sebelum kita melanggar batasan Allah SWT. Terus selanjutnya, menimbulkan rasa takut kepada kemiskinan. Syaitan membisikkan rasa takut kehilangan harta agar kita pelit dan enggan bersedekah. Selanjutnya, pecah belah adu domba. Nah, salah satu prestasi terberat setan adalah memisahkan tali persaudaraan antara teman, saudara, kerabat, orang terdekat, dan antara hubungan suami istri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalai dan menunda kebaikan membuat kita merasa waktu masih panjang dan bertaubat. Yang keempat, cara menghadapi tipu daya setan. Untuk yang keempatnya, lalu bagaimana cara kita menang? Setan itu lemah jika dihadapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya untuk kita hadapi setan tersebut agar setan itu lemah? Berlindung kepada Allah, mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim saat amarah memuncak atau saat ingin memulai kebaikan. Itulah kita selalu mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, bertujuan untuk melindungi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang kedua, menjaga wudhu dan sholat. Sholat adalah benteng terkuat. Membaca Al-Quran pun sama. Nah, itulah cara menghadapi tipu daya setan yang akan melemahkannya. Nah, lalu zikir pagi dan petang. Ini adalah baju besi bagi seorang mukmin. Nah, itulah zikir pagi dan petang.
bagi umat muslim lainnya. Lalu penutup doa. Sebagai penutup, mari kita sadar bahwa tipu daya muslihat melalui pintu-pintu kelemahan manusia itu pun banyak celahnya, banyak caranya, yang banyak cara setan atau iblis akan lakukan untuk menyerbuskan kejahatan, hal yang buruk pada umat manusia, atau goda-godaan apapun lah gitu. Lebih terutama lebih diperkuat lagi 5 waktunya, contoh sholat, bersedekah, lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebihnya begitu ya. Tuhan agar mereka tidak mendekatiku, tujuannya agar selalu berdoa, selalu ingat pada Allah, itu jangan sampai melanggar ataupun melakukan contohnya kayak maksiat ataupun berdosa, melakukan hal yang tidak baik gitu. Itulah tipu daya muslihat yang sangat tidak baik-baiknya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai dakwah, materi skrip yang dapat saya sampaikan mengenai waspada musuh dan yang nyata, yaitu setan ataupun iblis. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.